pecinta film, kali ini Ruang Nonton akan mereview film yang berjudul Going in Style. Film ini bergenre komedi kriminal, rilis tahun 2017. Sebelumnya kami ingin ingatkan kalau konten ini full spoiler, jadi alangkah baiknya jika kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng agar dapat notifikasi video terbaru kami. Film ini menceritakan tentang perampokan bank yang dilakukan oleh 3 orang kakek lanjut usia. Yang pertama adalah Joe. Joe tinggal bersama anak dan cucunya. Anaknya single parent yang sengaja tinggal di rumah ayahnya demi bisa berhemat. Yang kedua adalah Willy. Willy memiliki anak dan cucu yang terpisah jauh dengannya, yang hanya bisa dijumpai setahun sekali karena keterbatasan biaya. Willy juga menderita gagal ginjal dan harus segera mencari donor ginjal. Dan yang terakhir adalah Albert. Albert tidak memiliki siapa-siapa dan tinggal seatap dengan Willy. Sudah hampir 20 tahun lamanya dia menanti kematian, namun tidak mati-mati juga. Albert juga memiliki pengagum berat, namanya Annie. Demi bisa bertemu Albert setiap waktu, Annie sengaja mempekerjakan Albert yang jago saksofon untuk mengajari cucunya yang nggak ngerti musik sama sekali. Albert menjalani demi uang. Mereka bertiga adalah pekerja pabrik yang sudah memasuki usia pensiun dan sedang menanti uang pesangon mereka. Suatu hari, Joe mendapat surat kuning dari William Saving Bank atau WSB, surat peringatan untuk iuran KPR yang belum dia bayar. Di sana dia bertemu dengan kepala bank. Joe merasa ditipu dengan kata-kata manis orang bank di awal. Dalam semalam, hipoteknya naik 3 kali lipat dari perjanjian awal. Dan jika dia dapat surat merah, maka siap-siap saja rumahnya disita. Tiba-tiba perampok bersenjata datang dan menguras uang di teller. Salah satu perampok mendekati Joe. Joe pun menyerahkan surat kuning dan dompetnya. Namun perampok itu menolak. Kata dia sudah menjadi budaya kewajiban untuk mengurus orang yang lebih tua. Joe sempat melihat tato yang ada di leher perampok. Perampokan berlangsung sangat cepat dan terlihat sangat mulus aksi mereka. Joe pun diminta jadi saksi. Dia menceritakan soal tato pelaku dan meminta polisi untuk mencari seniman yang menggambar tato tersebut jika ingin menemukan pelakunya. Sepulang dari kantor polisi, Joe nggak henti-hentinya menceritakan peristiwa perampokan tersebut kepada anak dan cucunya, dan juga 2 sahabatnya, Willy dan Albert. Besoknya, mereka bertiga menghadiri rapat terbuka yang akan membahas uang pensiun mereka. Dan ternyata uang pensiun yang mereka tunggu akan dihilangkan dengan berbagai alasan yang nggak masuk akal dari perusahaan. Dan katanya uangnya akan disimpan di WSB, bank mereka. Mereka semua kecewa. 3-40 tahun mereka bekerja di sana terasa sia-sia. Penderitaan Joe belum berakhir. Dia mendapati surat peringatan merah dan jika dalam jangka waktu 30 hari dia tidak melunasi iuran dan bunganya, maka rumahnya akan disita bank. Joe dan kawan-kawan berkumpul di panti jompo. Mereka merayakan ulang tahun Willy. Joe dan Albert menghadiahkan Willy jam tangan dengan foto cucunya. Joe bilang ke mereka kalau dia ingin merampok bank. Willy dan Albert merespon lucu dan menganggap itu cuma candaan. Joe pun curhat soal rumahnya yang akan disita bank. Sebelum tidur, Willy menelpon Joe. Sepertinya dia tertarik dengan ajakan Willy untuk merampok bank. Dia ingin hidup lebih baik, sesering mungkin ketemu dengan cucunya dan bisa makan pai kapan saja. Mereka mengajak Albert, namun Albert menolak, tapi dalam hatinya sedikit tertarik dengan ajakan kedua sahabatnya. Besoknya, mereka mengadakan percobaan perampokan di swalayan. Joe dan Willy masuk ke dalam, dan Albert diminta menunggu di mobil. Albert yang tidak tahu menahu rencana perampokan ini merasa malas menunggu di mobil. Dia pun ikut masuk. Di dalam swalayan, dia bertemu dengan Annie yang ternyata kerja di situ. Annie kembali menggoda Albert, namun Albert malas menanggapinya. Joe dan Willy mulai beraksi, memasukkan barang-barang ke dalam pakaiannya. Security pun curiga, akhirnya mereka berdua kabur dan security mengejarnya. Joe yang tidak menemukan Albert di mobil akhirnya mencuri troli sepeda dan kabur bersama Willy. Lalu terjadi kejar-kejaran dan mereka berdua tertangkap. Karena mereka kakek lanjut usia, akhirnya mereka dibebaskan. Albert marah dan meninggalkan mereka berdua. Mereka memutuskan mencari orang yang profesional untuk melatih mereka. Mereka berdua mendatangi Murphy, mantan menantu Joe yang seorang bandar ganja, untuk mencarikan kriminal profesional. Albert yang lagi ngambek ke teman-temannya berbelanja sendiri di swalayan, dan Annie kembali menggodanya.
Annie mengajak Albert berkencan. Albert merasa kesal karena sudah berkali-kali menolak ajakan Annie. Akhirnya dia bilang kalau dia punya teman serumah. Annie malah menantang dengan mengatakan kalau dia hidup sendiri. Dan akhirnya mereka pun bercinta di rumah Annie. Albert menemui Joe dan Willie di warung kopi. Dia tampak bahagia. Sepertinya habis bercinta dengan Annie membuat dia punya semangat hidup dan gak nolep lagi. Dia pun bersedia merampok bank dengan syarat hanya akan mengambil haknya sebanyak uang pensiunnya yang dibekukan. Joe dan Willie sepakat. Jika uang yang mereka rampok berlebih, mereka akan menyalurkan ke panti jompo dan ke orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun mendatangi Jesus Garcia, penjahat profesional yang disarankan oleh Murphy. Joe membawa ganja kualitas terbaik yang diberikan oleh Murphy sebagai balas jasa untuk Garcia dan berjanji bakal bagi hasil. Karena melihat kesungguhan Joe dan kawan-kawannya, akhirnya Garcia bersedia membantu, apalagi anjingnya terlihat menyukai Willie. Dan persiapan pun dimulai. Mereka mulai menggambar lokasi USB dan mempelajari setiap sudut ruangan, mencari info penting di lokasi, letak kamera, posisi pintu, jarak antara pintu dan teller, dan lain-lain. Mereka juga berolahraga tiap hari agar tubuh mereka bugar dan terlihat seperti usia 20 tahun ketika memakai topeng. Mereka pun menyiapkan alat-alat yang mereka butuhkan dan latihan menembak setiap saat. Mereka juga latihan waktu terus-menerus sampai dirasa pas, yaitu 2-4 menit. Karena jarak tempuh polisi dengan bank selama alarm senyap dinyalakan adalah 2-4 menit. Jika lewat dari itu, maka dipastikan mereka akan tertangkap. Garcia juga meminta mereka memilih mobil yang tidak mencurigakan. Dan yang paling penting adalah memiliki alibi, bukti bahwa mereka ada di tempat lain ketika peristiwa terjadi. Dan mereka memilih hari karnaval, hari penggalangan dana untuk panti jompo. Mereka meminta untuk dimasukkan ke dalam panitiaan di bagian percetakan kaos. Hari H pun tiba. Pagi hari, Joe mengantar cucunya ke sekolah. Cucunya heran karena Joe terlihat aneh. Lalu Joe pun ke lokasi karnaval. Di sana, Willie dan Albert sudah menantinya. Kemudian mereka pun berbaur dengan peserta lain. Albert yang tadinya menjaga stand harum manis lalu masuk ke WC portable dan mengunci dari dalam. Lalu keluar dengan membongkar pintu belakang. Sedangkan Willie menjadi penjaga wahana hantu dengan memakai topeng. Pas waktunya tiba, dia masuk ke dalam wahana hantu dan bertukar pakaian menggunakan kostum mumi, lalu keluar dari pintu belakang. Joe sendiri menuju tempat penjualan tiket dan memberikan topinya pada kakek penjaga tiket, lalu berganti topi lain, kemudian menuju bis yang sudah disiapkan oleh Willie. Mereka pun tiba di lokasi perampokan dan mulai masuk ke dalam WSB, menembakkan senjata berkali-kali ke atas. Joe dan Willie menuju teller, sedangkan Albert mengawasi sambil memberi peringatan waktu. Saat sedang menggasak isi laci teller, seorang anak berteriak menyodorkan bonekanya ke Willie. Willie pun mendekati anak tersebut. Dan seketika teller memencet alarm senyap. Willie mengajak anak itu berbincang-bincang. Si anak menanyakan namanya dan ingin membuka topeng Willie karena melihat Willie kegerahan. Untungnya ibu si anak segera menghentikan karena merasa takut. Anak kecil itu pun melihat jam tangan yang dipakai oleh Willie. Di scene yang berbeda, polisi yang mendengar alarm senyap secepat kilat menuju WSB. Terjadi sedikit insiden kecil di lokasi perampokan, namun berhasil mereka atasi. Lalu mereka pun keluar dan menuju bis, dan polisi pun mulai berdatangan di lokasi kejadian. Di simpang jalan, mereka berpisah. Albert naik bus umum, lalu menuju pabrik untuk memusnahkan semua barang bukti. Kemudian Albert kembali ke lokasi, membongkar bagian belakang toilet lalu masuk, kemudian keluar melalui pintu depan. Kesemuaan kegiatan ini terekam CCTV. Joe melanjutkan perjalanan dengan naik taksi menuju lokasi Garcia, menyerahkan hasil rampokan, berpura-pura ingin laundry, lalu kembali ke lokasi karnaval dan menuju tempat penjualan tiket. Willie melanjutkan perjalanan langsung ke lokasi, mengembalikan bis curian, lalu kembali bergabung bersama peserta karnaval lainnya. Malam harinya, mereka merayakan dengan makan di kafe, membeli pie segala rasa. Namun dalam perjalanan pulang, Willie mengeluh kesakitan dan dilarikan ke rumah sakit. Albert marah ke Willie karena 25 tahun hidup seatap, namun Willie menyembunyikan penyakitnya. Berita perampokan bank ini heboh dan tersiar di berbagai media. Katanya bank mengalami kerugian 2,3 juta dolar. Dan masalah berat pun muncul. Penjaga swalayan melihat kesamaan cara Albert berlari dengan cara berlari salah satu perampok di bank.
Akhirnya mereka bertiga diinterogasi polisi. Namun penyidik tidak dapat membuktikan kesalahan mereka karena mereka memiliki alibi yang kuat dan terekam di CCTV. Ada di lokasi karnaval saat kejadian. Joe di tempat penjualan tiket, Albert yang sakit perut dalam WC selama sejam, dan Willy di lokasi wahana hantu. Karena polisi tidak menemukan bukti kuat, akhirnya penyidik menggunakan cara terakhir. Mereka dibawa ke sebuah ruangan bersama orang-orang yang dicurigai oleh polisi. Dan ternyata anak kecil yang berbincang dengan Willy pada saat peristiwa perampokan dihadirkan sebagai saksi. Anak kecil itu diminta menunjuk tersangkanya. Si anak pun berjalan melewati para tersangka satu persatu. Sampai akhirnya tiba giliran Willy. Dia memandang wajah Willy dan melihat jam tangan Willy. Lalu dia berbisik ke agen FBI kalau orangnya nggak ada di situ. Dan dia nggak mungkin salah. Sebelum meninggalkan ruangan, anak itu tersenyum ke arah Willy. Dia juga tersenyum ke cucu Willy yang menunggu di luar ruangan. Di warung kopi, Joe bertemu Garcia membawa box anjing dengan kelengkapan surat-suratnya. Uang hasil rampokan ditata di bawah atap box. Ketika Joe menanyakan apakah Garcia sudah mengambil bagiannya, Garcia ternyata tak mengambil sepeser pun. Katanya sudah menjadi budaya kewajiban untuk mengurus orang yang lebih tua. Persis sekali ucapannya dengan yang diucapkan perampok bank di awal film. Ternyata perampok yang mendekati kakek Joe di bank itu adalah Garcia. Joe menanyakan tato yang dia kenakan, dan ternyata tato itu adalah inai. Tujuannya untuk mengelebuhi saksi, dan mereka pun tertawa. Namun tiba-tiba, Agent Hammer datang membawa dompet Joe yang ketinggalan pas interogasi. Dia mengintip ke dalam box anjing, dan beruntung anak anjing itu menggigit jarinya sehingga mengurungkan niatnya untuk membuka box. Mereka bertiga pun meninggalkan warung kopi. Pelayan yang sering ngomel karena dikasih tip recehan kaget plus senang karena di bawah recehan ada uang $10.000. Sisa dari hasil perampokan mereka kirimkan ke panti jompo. Willy akhirnya dioperasi ginjal dan Albert yang jadi donornya. Albert yang tadinya nolep dan sering menunggu mati, akhirnya menikah dengan Annie dan ingin hidup jauh lebih lama. Murphy kembali ke istri dan anaknya, dan mereka bahagia. Film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di review film berikutnya. Bye!